dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Ada air mata ini. Berapa halaman kan Pengen ini? nangis, pengen gue nangis ya nggak ada. Hari ini nggak ada air mata. Iya, memang benar. Emang nyeleneh semua tadi juga berisik banget yang atau namanya mohon maaf gendut. Iya biar pada sadar deh, jangan pada kejam-kejam amat jadi mohon maaf. Dalam suasana penuh tekanan dan sorotan publik yang begitu tajam, sosok Nikita Mirzani kembali berdiri di hadapan hakim. Sidang kali ini bukan sidang biasa, melainkan momen penting di mana ia menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam kasusnya melawan Reza Gladys. Muncul reaksi tak terduga dari jaksa penuntut umum yang justru dinilai nyeleneh. Mengapa Nikita menilai tuntutan jaksa penuh dengan dendam pribadi? Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys resmi memasuki tahap pembacaan pledoi. Nikita datang dengan tampilan berbeda. Ia mengenakan kerudung putih, sesuatu yang jarang ia lakukan di ruang sidang sebelumnya. Sebelum sidang dimulai, Nikita sempat berbincang ringan dengan wartawan. Ia terlihat santai, bahkan masih bisa bercanda meski sidang ini menentukan nasibnya ke depan. Ini aku jadi putri Fir'aun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Pledoi udah bikin sendiri, nanti denger aja. Dibacain sendiri nggak, Kak Niki? Dibacain sendiri nggak? Dibacain jalankan ibadah gimana? Alhamdulillah ibadahku lancar. Semua sholat aku sholatin, sholat gerhana, sholat mayat, kebetulan ada yang meninggal juga. Nggak banyak sih. Dibacain sendiri nggak, Kak Niki? Bikin sendiri dengan penuh rasa ini haru. Nggak ada air mata ini. Berapa halaman kan Pengen ini? nangis, pengen gue nangis ya nggak ada. Hari ini nggak ada air mata. Dalam pledoi tersebut, tim kuasa hukum Nikita memohon agar majelis hakim membebaskan Nikita dari semua tuntutan dan hukuman, termasuk pembebasan dari kurungan di rutan Pondok Bambu. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala tuntutan hukum. Keempat, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu. Kelima, mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.400.486.234 rupiah, 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan email 35616946311126 berikut singkat dengan MSISDN 628128877994 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan email 3546509109357778 dan nomor 085217317386 kepada orang yang paling berhak, yaitu terdakwa Nikita Mirzani. Apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani disampaikan berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan. Atas dikabulkannya, tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih. Jakarta, 16 Oktober 2025. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani. Saat giliran
giliran Nikita sendiri membacakan nota pembelaannya dengan nada tegas dan penuh emosi yang tertahan, Nikita menyampaikan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap dirinya tidaklah objektif. Menurutnya, tuntutan tersebut dibuat bukan berdasarkan fakta hukum, melainkan karena kebencian pribadi dan rasa dendam dari pihak jaksa terhadap dirinya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka artinya jaksa penuntut umum sendiri juga berlaku tidak sopan di persidangan ini. 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa dengan fakta tersebut maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar kepada Ismail Marzuki terbukti merupakan kesimpulan yang bohong dan membangun rekayasa fakta hukum. Padahal jelas dan tegas Reza Gladys dan Autobom Mufid dalam persidangan ini mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Fakta ini sudah terungkap di persidangan dan juga beredar luas dalam video yang ada di media sosial. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati dan dendam pribadi. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, maaf saya nggak tahu namanya tapi pada gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya. Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi ya badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangan yang dimiliki jaksa penuntut umum. Bahwa perdebatan demi perdebatan yang terjadi di ruang sidang bukan lagi diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Namun, di balik keseriusan pledoi tersebut, ada hal yang memancing perhatian publik. Usai Nikita membacakan pembelaannya, pihak jaksa penuntut umum justru menampilkan sikap yang dinilai nyeleneh dan tidak profesional. Nikita sendiri usai sidang sempat mengatakan dengan nada geram bahwa JPU yang menangani kasusnya sangat kejam. Nikita menilai JPU tersebut merasa seperti yang jadi paling keren. Maniki tadi juga saat membaca pledoi, Maniki mengatakan jaksa diduga memiliki dendam pribadi dan ekspresi Iya, jaksa memang nyeleneh. emang nyeleneh semua. Tadi juga berisik banget yang atau namanya mohon maaf gendut. Itu berisik, makanya dia pakai masker terus. Sampai sekarang Tapi masih. gimana sih Kak? Kan itu nota pembelaan malah diresponnya seperti orang anggap
remeh gitu Kak. Ya, emang dia doang yang paling keren deh, jaksa gua doang yang paling keren, yang lain enggak. Tadi kita juga. Udah lega, udah tinggal sedikit lagi ya. Iya, itu isi hati yang selama ini terjadi di persidangan. Mereka tidak melihat fakta-fakta di persidangan, tapi lebih masa kesel dendamnya gitu. Iya, biar pada sadar deh, jangan pada kejam-kejam amat jadi Meski kasus ini penuh tekanan, Nikita ternyata tidak sendiri. Di luar sana, dukungan terus mengalir dari para penggemar dan masyarakat yang menilai bahwa Nikita adalah korban dari ketidakadilan. Bahkan, beberapa orang dikabarkan ikut menggalang donasi dan berbagi bantuan atas nama Nikita Mirzani. Namun, reaksi Nikita justru mengejutkan. Banyak yang mengatasnamakan Kak Niki nih, bingung banget gimana Kalau tuh, mau Kak? support pakai doa aja, nggak usah minta yang lain. Sampai Kak Lintang juga murka Kak soal itu. Hati-hati. Mungkin Kak Niki menyikapinya gimana sih Kak? Jangan kebalik dong. Aku kan Berarti nggak suka ya Kak kalau mengatasnamakan pakai biaya-biaya gitu ya Kak? mau support pakai doa cukup. Kan nominal uangnya juga nominal uangnya juga fantastis ya Kak yang disumbangkan itu. Kamu makin gede aja sih gara-gara dia bikin nama. Iya. Kan Niki outfitnya lucu banget tadi Kak. Udah ya Kak. Bebas sehatnya. Niki semangat. Sekarang pakai ini dulu. Biar apa nih Kak Niki mungkin hari ini pakai hijab tiba-tiba Kak Niki. Bentar kalau Kasus ini memang belum berakhir, tapi yang pasti Nikita Mirzani telah menunjukkan satu hal, bahwa dirinya tidak akan mundur meski menghadapi tekanan sebesar apapun. Bagaimana menurut kamu? Apakah Nikita akan benar-benar bebas dari tuntutan atau justru harus menerima hukuman berat yang dijatuhkan padanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.